Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang globalisasi. Nah, sebelum itu Bapak mau mengecek kehadiran kalian satu-satu. Yang pertama, Rafli hadir, Maya hadir, Abi hadir, Halim, Fajrin, Cabe. Bagus, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Tidak ada. Sepertinya tidak ada yang mau memimpin ya. Baik, jika tidak ada yang mau, Bapak yang akan memimpin doa. Kalian ikuti Bapak ya. Baik, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua sudah berdoa. Nah, selanjutnya untuk menambah rasa semangat kalian, Bapak mau menayangkan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Mari kita menyanyikan bersama ya anak-anak. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Hanya air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Saya yakin kalian menjadi lebih semangat ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita masih sama seperti minggu lalu tentang globalisasi, yaitu tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4, muatan matematika, PPKN, dan bahasa Indonesia. Bapak harap kalian masih ingat dengan materi-materi yang telah kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mengenai pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Nah, Bapak akan membacakan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman cinta produk Indonesia dengan terperinci. Tujuan yang kelima,
Setelah bereksplorasi, siswa mampu menemukan luas permukaan gabungan dengan menggunakan model konkret dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah setelah bereksplorasi, siswa mampu mempresentasikan konsep luas permukaan gabungan dengan menggunakan model konkret dengan benar. Itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak mau tanya di sini, anak-anak Bapak semua, apakah semuanya cinta dengan produk-produk buatan Indonesia? Siapa yang cinta produk Indonesia? Angkat tangan. Silakan. Bagus, bagus. Semuanya berarti cinta produk dalam negeri ya, produk buatan Indonesia. Nah, mengapa sih kita harus mencintai produk buatan dalam negeri? Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk dalam negeri? Apa dampaknya bagi perekonomian negara Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama ini ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, anak-anak Bapak di sini siapa yang ingin membacakan teks Aku Cinta Produksi Indonesia? Siapa yang ingin membaca? Abi ingin membaca? Silakan Abi. Baik, terima kasih Abi sudah membacakan teks Aku Cinta Produksi Indonesia. Pembacaan Abi tadi sudah sangat bagus dan lancar ya. Beri tepuk tangan untuk Abi. Nah, kemudian untuk memperjelas mengenai teks Aku Cinta Produksi Indonesia, Bapak akan membacakan kembali teks tersebut. Aku Cinta Produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi dari luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat dari dalam negeri? Banyak loh, contohnya seperti baju-baju, sepatu, tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Kemudian harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akhirnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga kita suatu hari
ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, itu tadi Bapak mengulang kembali membacakan teks mencintai produk dalam negeri. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan mengidentifikasi kosakata non-baku dan mengubahnya menjadi kosakata baku. Nah, berdasarkan teks yang Bapak bacakan tadi, coba kalian identifikasi kosakata non-baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Tugas ini kalian kerjakan masing-masing. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan atau belum paham mengenai tugas ini? Alhamdulillah jika sudah paham. Silakan ya kalian kerjakan masing-masing. Nanti jika sudah selesai kita koreksi bersama. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua mengerjakan tugas ini? Sudah? Alhamdulillah jika sudah. Nah, baik, kita akan memeriksa kembali tugas kalian ya. Nah, yang pertama yaitu kosakata non-baku segelintir. Nah, jika diperbaiki ke dalam kosakata baku, maka kata segelintir ini menjadi kata sedikit. Kemudian yang kedua, mengecilkan. Maka kosakata bakunya adalah memperkecil. Yang ketiga, pengrajin. Pengrajin diubah menjadi kosakata baku adalah perajin. Kemudian yang keempat yaitu banyak loh. Nah, banyak loh itu diubah menjadi kosakata baku menjadi kata banyak. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kata merugi. Kata merugi kita ubah menjadi kosakata baku menjadi dirugikan. Nah, itu tadi jawaban yang benar tentang soal yang kalian kerjakan tadi. Apakah semuanya terjawab dengan benar anak-anak? Bagus. Jika semuanya menjawab bagus, berarti kalian adalah anak-anak Bapak yang sangat pintar ya. Nah, kemudian selanjutnya ada tugas lagi nih anak-anak. Tugas yang kedua ini hampir sama seperti tadi, hanya saja kalian harus mengidentifikasi kalimat tidak efektif, kemudian mengubahnya ke dalam kalimat efektif berdasarkan dengan teks yang kalian baca tadi. Nah, sekarang Bapak minta kalian mengerjakan tugas ini secara individu, kemudian kita periksa kembali seperti tugas yang pertama tadi. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah, silahkan dikerjakan ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Belum? Baik, Bapak tunggu sebentar ya. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Nah, bagus. Jika sudah selesai, mari kita memeriksa kembali tugas yang kedua ini. Nah, yang pertama ini kalimat tidak efektifnya yaitu tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Setelah diubah menjadi kalimat efektif, maka kalimat tadi menjadi tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kemudian yang kedua, kalimat kedua yaitu banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis
produksi luar negeri. Setelah diubah menjadi kalimat efektif, kata tadi menjadi banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Nah, kemudian nomor ketiga yaitu kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Nah, setelah diubah kalimatnya menjadi kemajuan teknologi memotong biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Nah, kalimat yang tidak efektif yang terakhir yaitu tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Setelah kita ubah, maka kalimat tadi menjadi tentunya para perajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Nah, sudah selesai memeriksa apakah semua jawaban kalian benar semua? Ada yang salah? Tidak ada yang salah? Wah, hebat kalian. Mari beri tepuk tangan untuk kalian diri sendiri. Nah, ini ada tugas tambahan yang harus kalian kerjakan sebagai tugas rumah. Tugasnya yaitu tulislah kembali teks di atas, teks mencintai produk produksi Indonesia dengan menggunakan bahasamu sendiri, gunakan kata baku dan kalimat efektif. Tugas ini kalian kerjakan di rumah, kemudian di pertemuan selanjutnya kalian ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri di depan teman-teman kalian. Bisa dimengerti tentang tugas ini anak-anak? Alhamdulillah jika sudah mengerti. Kemudian, sekarang Bapak mau memimpin ice breaking. Sepertinya kalian tampaknya sedikit bosan. Untuk menghilangi rasa bosan itu, Bapak mau ice breaking dulu ya. Jika Bapak bilang semangat pagi, kalian harus menjawabnya pagi, 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 luar biasa. Kayak gitu ya, bisa dimengerti anak-anak? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 luar biasa. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Nah, pada materi kedua ini kita akan mempelajari PKN tentang pentingnya cinta produk dalam negeri. Produk dalam negeri adalah produk yang berasal dari daerah sendiri, baik dari pemilik, bahan, alat, maupun tenaga kerja. Nah, anak-anak, biar kalian lebih memahami mengenai materi pentingnya mencintai produk dalam negeri, Bapak ingin menayangkan video pembelajaran. Nah, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang mencintai produk, pentingnya mencintai produk dalam negeri. Silakan. Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia? Tapi, mengapa bangsa kita masih kalah dengan negara-negara maju lainnya? Dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tak kalah dengan negara lain. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan industri dalam negeri kita. Tapi, itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Di Kabupaten Luwu Timur, tidak sedikit produk-produk lokal yang kini sudah dikenal di pasaran. Dari bahan pangan,
kami anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Nah, itu tadi video penayangan video pembelajaran mengenai pentingnya mencintai produk Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan Ayo Berdiskusi. Kegiatan diskusi ini berdasarkan kelompok yang pernah Bapak buat pada minggu lalu ya. Ada yang masih ingat kelompoknya masing-masing? Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Ayo Berdiskusi. Kegiatan berdiskusi ini berdasarkan kelompok yang pernah Bapak buat di minggu lalu. Masih ingat dengan kelompok minggu lalu? Nah, kelompok minggu lalu, kelompok yang nomor 1 atau kelompok 1 yaitu terdiri dari Rafli, Maya, dan Abi. Nah, kelompok 2 terdiri dari Halim, Fajrin, dan Cabe. Nah, untuk kelompok 1 yaitu Rafli, Maya, dan Abi, Bapak minta untuk bergeser ke sebelah kiri Bapak untuk bergabung sesuai dengan kelompoknya. Sedangkan untuk kelompok 2, Halim, Fajrin, Cabe berada di kanan Bapak. Bisa dimengerti anak-anak? Alhamdulillah, jika sudah paham, Bapak minta untuk mengerjakan tugas Ayo Berdiskusi ini bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tadi. Nah, kerjakan secara bersamaan dengan kelompok kalian. Jika sudah selesai, nanti kita periksa kembali bersama-sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, silakan berdiskusi ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai untuk mengerjakannya? Tugas kelompoknya? Ada yang belum? Kelompok berapa belum? Kelompok 1 belum? Baik, jika belum, Bapak tunggu sebentar ya. 2 menit lagi untuk mengerjakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Bagus. Baik, anak-anak, mari kita koreksi bersama tugas diskusi ini. Nah, untuk nomor 1 ini Bapak minta 1 orang dari kelompok 2 yaitu Fajrin untuk membacakan soalnya kemudian membacakan jawabannya. Silakan Fajrin. Wah, terima kasih Fajrin sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, mari kita periksa apakah jawaban Fajrin benar atau enggak ya kira-kira. Nah, pertanyaan nomor 1, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Nah, jawabannya karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Nah, bagaimana kelompok 2? Maksud Bapak kelompok 1, apakah jawabannya benar atau ada yang beda dengan jawaban Bapak? Tidak ada yang beda, berarti jawaban kalian benar. Baik, selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 Bapak minta untuk dijawab oleh Abi dari kelompok 1. Silakan Abi untuk membacakan pertanyaannya, kemudian membacakan jawabannya. Silakan Abi. Ya, itu tadi adalah jawaban dari Abi. Mari kita periksa bersama apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, pertanyaan nomor 2, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia?
Jawabannya membeli dan menggunakan produk buatan masyarakat Indonesia. Nah, apakah jawabannya sama? Bagus. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3, Bapak minta kepada Rafli untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Silakan Rafli untuk membacakan soal dan jawabannya. Baik, terima kasih Rafli sudah membacakan jawaban pertanyaan nomor 3. Mari kita cek bersama apakah jawabannya benar. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Jawabannya, dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan meningkatkan ekonomi negara lain. Bagaimana jawabannya sama dengan jawaban Bapak? Bagus, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Nah, selanjutnya Bapak minta kepada Cabe untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Silahkan Cabe untuk membaca soal dan jawabannya. Baik, terima kasih Cabe sudah membacakan pertanyaan nomor 4. Mari kita periksa bersama. Pertanyaan nomor 4 yaitu, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Jawabannya, kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak, dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Nah, itu tadi adalah jawaban nomor 4. Apakah jawabannya sama dengan jawaban Bapak? Bagus. Kemudian kita lanjutkan ya ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini Bapak minta kepada Halim dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Silakan Halim. Wah, terima kasih Halim sudah membacakan soal dan jawaban dari pertanyaan nomor 5. Mari kita periksa ya. Nomor 5 pertanyaannya, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Jawabannya, memajukan usaha para pengrajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang. Itulah jawaban nomor 5. Sama kan jawabannya dengan Bapak? Ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Nomor 6. Nomor 6 ini saya minta kepada Maya dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Silakan Maya. Baik, terima kasih Maya sudah menjawab pertanyaan nomor 6. Nah, pertanyaan nomor 6 adalah, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Jawabannya, membuat ekonomi Indonesia stabil bahkan meningkat, menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Nah, itu tadi jawaban nomor 6. Nah, ini adalah soal nomor 7. Nomor pertanyaan nomor 7 ini akan Bapak jawab sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakanlah pengalamanmu. Ini adalah jawaban versi Bapak ya. Nah, sudah. Sebagian besar dari barang-barang saya di rumah adalah produk Indonesia. Contohnya buku, tas, sepatu, bola, lemari, makanan, pakaian, sandal, karpet, dan masih banyak lagi. Saya juga menggunakan produk luar negeri seperti motor, televisi, handphone, dan beberapa barang yang lain yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Itulah tadi jawaban nomor 7, jawaban pertanyaan terakhir. Nah, Bapak mau mengecek semangat kalian, apakah masih semangat? Bapak mau ice breaking dulu ya.
Masih sama berikutnya seperti tadi, ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 luar biasa. Mantap. Masih semangat ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Oh tunggu, apakah di sini dari pemaparan materi yang Bapak jelaskan ada yang ingin mungkin bertanya atau belum dipahami? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika memang ada yang belum paham. Raffi, ingin bertanya? Silakan Raffi. Ya bagus, pertanyaan Raffi tadi, apa dampak dari mencintai produk dalam negeri? Baik, mencintai produk dalam negeri memiliki banyak dampak positif, yaitu diantaranya membantu perekonomian suatu negara. 2. Membantu mengembangkan kelompok usaha lokal. 3. Membuka lapangan pekerjaan untuk menghasilkan banyak produk lokal. Yang keempat, membuat produk lokal semakin dikenal. Yang kelima, menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, itu tadi adalah jawaban pertanyaan Raffi. Apakah jawaban dari Bapak bisa dipahami, Raffi? Bagus. Terima kasih Raffi sudah bertanya ya. Kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi Bapak ada sedikit kesalahan. Kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu materi matematika. Nah, yang terakhir ini kita ada kegiatan ayo mencoba. Di sini terdapat bangun gabungan yaitu terdiri dari bangunan 1 atau bangun 1 dan bangun 2. Bangun 1 jika digabungkan dengan bangun 2 maka jadilah bangunan 3. Nah, dapat kita lihat bersama di sini bangunan 3. Bangunan 3 adalah gabungan dari bangunan nomor 1 dengan bangunan nomor 2. Nah, dari gambar tadi Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas ini secara individu. Apakah kira-kira kalian bisa memahami tentang tugas ini? Ada yang belum paham tentang tugas ini? Baik, jika sudah paham mengenai tugas ini, Bapak minta kalian untuk mengerjakan secara individu ya, anak-anak. Bapak tunggu 5 menit untuk kalian menjawab. Nah, sebelum kita memeriksa, Bapak mau membacakan apa itu luas permukaan. Luas permukaan adalah sisi terluar yang menutupi bangun ruang. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah menjawab pertanyaan matematika ini? Sudah menjawab semua? Baik, jika sudah, kita periksa ya. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Apa jawabannya, Raffi? 216. Oh, baik. Kita periksa dulu ya, apakah jawaban Raffi ini benar. Pertanyaan nomor 1. Hitunglah luas permukaan bangun 1. Nah, berdasarkan diketahuinya pada bangunan nomor 1, sisi AB memiliki panjang 6 cm
dan bentuknya adalah berbentuk persegi. Berarti rumus dari luas permukaan bangun satu atau bangun persegi adalah sisi dikali sisi atau 6 dikali R dikali R. Luas sama dengan 6 dikali buka kurung 6 dikali 6. Luas sama dengan 6 dikali 36. Nah, luas dari bangun nomor 1 adalah 216. Berarti jawaban Raffi adalah benar. Beri tepuk tangan untuk Raffi. Nah, selanjutnya nomor 2, Bapak minta kepada Abi untuk menjawab. Apa jawaban Abi? Sama seperti Raffi tadi, 216. Baik, kita periksa. Kita lihat dulu bangun nomor 2. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa kedua bangun ini, bangun 1 dan bangun 2 memiliki panjang dan lebar yang sama. Berarti untuk bangun 2 ini sama jawabannya, yaitu 216. Yaitu luas permukaan dari bangun 2 adalah 216. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Nomor 3 ini kita disuruh untuk menghitung luas permukaan bangun 3. Kita lihat bangun dari bangun 3. Diketahui bahwa panjang dari persegi panjang atau bangun 3 ini memiliki panjang yaitu 12 cm, sedangkan lebarnya adalah 6 cm dan tingginya 6 cm. Nah, untuk rumus sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjang dari bangun 3 tadi adalah 12, lebar 6, dan tinggi 6. Maka didapatlah hasilnya yaitu 360 cm. Itulah jawaban dari nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Bapak minta kepada Fajrin untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Apa jawaban Fajrin? Ya, benar sekali. Jadi, jawaban nomor 4 itu adalah luas bangun 1 dengan luas bangun 2 adalah sama, sedangkan luas bangun 3 tidak sama. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5, Bapak minta kepada Maya untuk menjawab. Nah, pertanyaannya yaitu, apa yang kamu simpulkan tentang luas permukaan bangun gabungan? Bagaimana kesimpulan menurut Maya? Baik, terima kasih. Maya sudah menjawab pertanyaan nomor 5. Kita cek kebenarannya ya. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita simpulkan tentang permukaan bangun gabungan? Jawabannya, sisi bangun ruang yang menyentuh bangun lain dalam gabungan tersebut tidak bisa lagi disebut permukaan sehingga tidak termasuk bagian dari luas permukaan bangun gabungan. Itulah jawaban dari pertanyaan nomor 5. Nah, anak-anak, di sini Bapak sudah membuatkan tugas evaluasi yang ditujukan untuk tugas yang dikerjakan di rumah. Kalian kerjakan secara individu tugas ini berjumlah 5 soal. Kalian kerjakan, kemudian kita periksa di pertemuan selanjutnya. Bisa dimengerti anak-anak mengenai tugas evaluasi ini? Baik, jika sudah paham,
ada kegiatan ayo renungkan. Yang pertama, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Kedua, apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Bagus. Jadi, nilai-nilai yang kita pelajari pada hari ini yaitu kita harus selalu mencintai produk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Selalu bangga untuk menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Nah, yang kedua, apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Tentu saja kita sudah menggunakan produk dalam negeri. Contohnya seperti apa? Seperti kita menggunakan baju batik, baju kebaya, sepatu-sepatu dari buatan anak-anak bangsa, dan masih banyak lagi produk-produk yang harus kita banggakan untuk kita. Mengenai pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang ingin memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah kita pelajari bersama pada hari ini? Silakan, ada yang ingin memberikan kesimpulan? Cabe, silakan. Baik, terima kasih Cabe sudah memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak akan memperjelas mengenai kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Menanamkan sikap cinta produk Indonesia merupakan salah satu kontribusi untuk meningkatkan pembangunan negara Indonesia. Mencintai produk dalam negeri adalah suatu keharusan, dikarenakan cinta produk dalam negeri berarti kita sudah membantu perekonomian negara Indonesia. Nah, itu adalah kesimpulan tentang materi-materi yang telah kita pelajari pada hari ini, khususnya pada materi pentingnya mencintai produk dalam negeri. Nah, saya kira pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Bapak minta satu orang untuk memimpin doa sebelum pulang. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Baik, silahkan Fajrin untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Fajrin sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah Kalimantan Selatan, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Saya kira pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas partisipasinya.
dan semangatnya untuk selalu mengikuti pembelajaran dari Bapak. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat untuk selalu belajar, cintai produk-produk dalam negeri, selalu gunakan produk buatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas evaluasi yang Bapak berikan tadi. Nah, untuk selanjutnya kalian pelajari terlebih dahulu pembelajaran kelima, yaitu masih sama pada tema 4 globalisasi, subtema 3 pembelajaran kelima. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, saya kira cukup. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.